Saudara di depan, tahun depan, bahkan mulai daripada hari ini, setiap saudara akan melewati jalan-jalan yang mungkin saudara belum pernah lewati. Beberapa sudah melewati tetapi akan naik grade-nya. Saudara yang beberapa belum pernah melewati. Dan saudara harus menyiapkannya. Saudara, pada waktu saya menyiapkan untuk hari ini, Tuhan berkata ada pengurapan 12. Saudara 12 minyak. Saudara itu ditambah dengan tumen. Itu ditambah lagi dengan 10 minyak saudara. Yang keluar saudara dengan sangat ajaib di Sion. Saudara, itu ada minyak keintiman, ada minyak iman, ada minyak kesembuhan. Saudara, itu keluar tidak dibuat oleh manusia. Itu pabriknya di surga. Dan nanti kalau saudara diurapi, semua saudara menerima campuran daripada minyak itu. Sekali lagi bukan soal saudara siapa yang mengurapi. Karena hari ini urusan saudara dengan Tuhan. Saudara, orang-orang itu hanyalah alat. Tetapi pada waktu saudara menangkapnya, saudara akan menerima sangat banyak. Sangat banyak. Tapi hari ini sebelum kita masuk dalam pengurapan, saudara harus tahu. Ada 7 jalan yang saudara akan alami. Saudara tahun depan. Saudara, engkau akan mengalaminya saudara. Tidak itu saudara 1 atau 2. Saudara mungkin ada yang mengalami 3. Saudara ada yang mengalami, saudara mungkin 5. Mungkin ke-7-7-nya. Dan saya berdoa saudara menangkapnya dengan sungguh. Yang pertama saudara. Saudara, yang pertama adalah jalan yang naik dan berbelok-belok. Saudara, ini gambarnya, saudara, ini ada sungguhan. Ini jalan namanya jalan 99 tikungan ke surga. Saudara ya, coba bayangin ya. Jalannya namanya jalan 99 tikungan ke surga. Saudara, ini ada di mana? Di Tianen, Cina, Hunan. Saudara, panjangnya 11 kilometer. Saudara tahu 11 itu angkanya Tuhan. Saudara, dan itu sempit berkelok-kelok. Tikungannya sangat tajam saudara, ketinggiannya sampai 1.300 meter. Itu ketinggian tanjakan saudara ya. Saudara bisa bayangkan. Saudara, dan apa yang Tuhan mau katakan tahun depan. Ada sangat banyak saudara yang akan naik. Saudara bayangkan kalau King Altar itu diserahkan sama Rock. Dengarkan baik-baik. Rock, engkau melewati jalan itu. Saudara, tiba-tiba engkau harus naik. Engkau harus urus segala sesuatu berlekuk-lekuk. Tapi itu jalan untuk menuju surga. Itu jalan untuk menuju kepada keintiman dengan Tuhan. Itu jalan untuk menuju kepada supranatural. Itu jalan menuju kepada keilahian. Tetapi saudara tahu apa yang akan dihadapi. Saudara, berkat akan sangat banyak. Tetapi kunci terutama dari tempat, dari orang-orang yang harus melewati jalan ini. Saudara, adalah 2 hal. Saudara, yang pertama adalah menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, engkau yang melewati saudara jalan ini. Tidak ada pilihan lain. Engkau harus meningkatkan sampai engkau begitu menyatu dengan Putra, Bapa, Saudara, dan Roh Kudus. Saudara, tapi jalan ini juga yang kedua. Suka tidak suka. Engkau harus upgrade dalam sangat banyak hal. Saudara, tidak ada pilihan lain. Saudara, salah satu contohnya adalah Gerald, saudara ya. Saudara bayangkan dia memenangkan lotre, saudara 150 miliar kalau diuangkan Indonesia. Saudara, tapi yang masalah, dia tidak bisa mengelola. Dia tidak bisa mengembangkannya. Saudara, dia tidak tahu bagaimana ngurus pajak. Dia beli perusahaan, bangkrut dalam seketika. Karena tidak bisa mengurus saudara perusahaan. Saudara, cukup 7 tahun. Dan dia bangkrut dan bunuh diri. Hanya 7 tahun. 150 miliar. 7 tahun. Dia bunuh diri. Saudara, dan saya berdoa.
Ada beberapa orang yang sangat tidak mengerti. Salah satu contoh di Alkitab yang melewati jalan ini adalah namanya Yerobeam. Saudara Yerobeam, saudara, itu dari hamba. Levelnya itu saudara hamba. Dia cuma tinggal tunggu perintah dan melakukan. Tiba-tiba dia diangkat menjadi raja. Bahkan dia mendapat 10 saudara. Sedangkan anak asli daripada Salomo cuma dapat 2. Tetapi sekali lagi dia tidak menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang kedua, dia tidak upgrade saudara. Saudara menjadi hamba, percayalah saudara. Sebanyak-banyak pikirannya saudara ya. Saudara yang namanya Pak Luki aja. Saudara maaf kata ya saudara. Saya 10 kali lebih banyak mikir daripada beliau saudara. Saudara, Ibu Deborah banyak saudara urusannya. Tapi percayalah yang saya hitung. Yang saya pertanggungjawabkan ke Tuhan. Yang saya harus ambil raih secara ekonomi. Yang saya harus saudara putuskan. Dan itu soal hidup dan mati. 10 kali lipat. Lebih banyak dari Ibu Deborah. Persoalannya tahun depan. Siapkah saudara pada waktu saudara diangkat 10 kali lipat? Siapkah kalau sekolah tiba-tiba dipercayakan 7 sekolah lagi? Bahkan 500 sekolah. Siapkah saudara kalau tiba-tiba saudara dari engkau kebutuhan setiap bulan 10 juta. Engkau harus menyediakan kebutuhan setiap bulan 1 M. Apakah engkau siap? Itulah jalan yang naik dan berbelok-belok. Sekali lagi, menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Upgrade adalah pilihan satu-satunya. Kalau engkau tahu ini di depan menjadi salah satu jalan yang harus engkau pilih. Saudara, hari itu saudara Wasti. Mungkin dia dari desa, mungkin dia dari saudara seorang pragawati. Dan dia menjadi ratu. Dan dia tidak upgrade tentang hukum kerajaan. Yang kalau dipanggil dan tidak datang, maka artinya mati. Saya berdoa sekali lagi. Sekali lagi. Saya berdoa saudara mengerti ya. Ini konsekuensi daripada naik. Ya. Saudara, ada banyak orang tidak pernah sadar seberapa engkau sedang dibawa Tuhan naik. Saudara, saya bersyukur saya punya ayah, punya ibu yang dari kecil saudara berteriak tentang protokoler. Saudara, hari itu ayah dan ibu saya sebagai seorang dokter, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang direktur, saudara membawa saya ke pesta. Dan hari itu saya berusia 6 tahun. Tapi ayah ibu saya selalu berkata begini, ingat engkau anak dokter, engkau anak pegawai pemerintah, engkau anak pejabat, engkau anak daripada seorang pemimpin. Saudara, dan hari itu cuma hanya untuk pesta Natal. Saya masih ingat itu pesta Natal. Saudara, peraturannya segini. Saudara, istilah saya nih, pesta Natal. Saudara, dan hari itu ayah saya dan ibu saya mulai berkata begini. Semua orang, saat kamu ketemu, senyum nomor 1. Terus kemudian dia berkata, buat mereka yang pakainya bajunya kebaya, begini. Kamu cium tangan. Dan dia berkata, buat yang pakainya jas, ya, kamu menunduk. Saudara, hanya cuma pesta Natal. Dia berkata, kalau duduk, tidak boleh duduk sebelum semua duduk karena kamu paling kecil. Dan kalau dudukan dimanapun, misalnya kamu dipisah sama papa mama, gak boleh rewel, gak ada nangis, gak ada teriak. Saudara, saya berpikir ini cuma pesta Natal. Saudara, ayah dan ibu saya berkata, kalau sampai nanti ada yang bilang,
nyanyi. Enggak ada bilang enggak berani ya, nyanyi. Saya bilang nanti nyanyi apa? Belajar saudara. Belum tentu dipilih, belum tentu. Itu hanya sekedar kalau nanti tiba-tiba guyon-guyon dan berkata gini. Anakmu lucu nyanyi dong gitu ya. Bisa ngapain anakmu? Tapi ayah ibu saya bilang gini, enggak ada bikin malu ya. Enggak ada sembunyi di belakang. Enggak ada bilang enggak bisa ya. Dan dia bilang kalau kamu sampai duduk di meja. Dia berkata apapun yang ada, makan, telan. Kalau enggak suka, telan pakai air yang banyak. Dengan muka senyum, tidak ada muka tidak enak. Itu cuma makan. Dan saya baru berusia 6 tahun. Saudara sekali lagi. Sadarkah saudara bahwa engkau adalah anak-anak raja segala raja? Sadarkah engkau tidak lagi menjadi anak, bahkan engkau menjadi bala tentara surga? Sadarkah engkau bahwa engkau sekarang bukan hanya saudara orang-orang biasa. Tetapi engkau adalah pejabat-pejabat kerajaan surga. Saya berdoa saudara mengerti. Ayatnya bahkan berkata celakalah Meros. Karena dia tidak datang pada waktu Tuhan membutuhkan. Saudara pada hari ini saya berkata. Tahun depan. Pada waktu nanti engkau dilantik sekali lagi. Engkau tidak siap. Tidak ada. Pada waktu Tuhan memanggil. Adalah masalah besar. Masalah besar. Saya berdoa setiap kita menangkap. Saudara kita lihat jalan yang kedua. Saudara dan Tuhan berkata tahun depan sebagian besar akan melewati jalan ini. Saudara ini adalah jalan padang gurun. Saudara ini jalan yang gelap, menakutkan, membosankan, berdebu. Tidak ada kehidupan. Saudara dan ini harus mempersiapkan bekal. Supranatural menjadi jawabannya. Saudara ini ada jalan yang sungguhan seperti ini. Ini jalan rute 5 di Chili saudara. Jalannya sepanjang 3.400 km. Saudara dia melintasi gurun Atacama. Gurun terkering di dunia. Saudara bayangkan ya, tidak ada pom bensin sejauh itu. Tidak ada tempat pemerintahan, tidak ada tempat ke WC, saudara. Saudara sepanjang 3.400 km. Saudara itu ada banyak sekali perampok. Saudara tiba-tiba ada badai dan itu membutakan. Dan saudara saya mau berkata, kalau engkau tahun depan memasuki ini, sekali lagi ada 2 yang saudara harus tahu. Saudara sekali lagi tadi yang pertama apa? Masih ingat? Cara menghadapinya bagaimana? Menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus dan upgrade. Tapi yang kedua ini apa? Saudara yang pertama adalah supranatural. Dan aktifkan semua perbekalan yang engkau pernah terima. Saudara sudah dididik bertahun-tahun. Engkau tahu apa artinya iman, malaikat, urapan, perjanjian. Saudara dan saya mau berkata, di dalam melewati ini tidak ada pilihan lain. Selain saudara mengaktifkannya. Saudara mempraktekannya. Karena itulah perbekalan yang menyelamatkan engkau. Tetapi juga saudara tidak akan bisa kalau saudara tidak aktifkan yang supranatural. Tidak cukup saudara, tidak akan cukup. Alkitab berkata hari itu bangsa Israel melewati padang gurun. Dan kasut tidak menjadi rusak. Mana ada air keluar dari gunung. Saudara ada begitu banyak keajaiban. Sekali lagi itulah jalan. Itulah jalan saudara di padang gurun.
Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu. Mungkin beberapa saudara tiba-tiba menghadapi yang namanya, saudara, kesulitan ekonomi. Dan saya mau berkata bukan berarti saudara tahun depan akan mepet ekonominya. Enggak. Di padang gurun itu cuma pertamanya tiba-tiba gersang. Tetapi orang Israel menjadi sangat kaya justru di mana? Padang gurun. Bagaimana engkau merubah itu? Bukankah kita sudah melewati tahun ini? Saudara, yang lain resesi, kita apa? Resepsi. Yang lain survive, sekedar survive. Kita apa? Surplus. Kita terus berkelimpahan. Amin. Saudara, tahun ini. Tapi kalau saudara tahun ini tidak jalan supranatural, habis saudara, habis. Kalau saudara tahun depan, saudara hadapi yang namanya kegersangan dan saudara mulai marah, kecewa, maka itu akan menghabiskan bersungut-sungut, akan membuat saudara habis. Saudara, siapa yang melewati padang gurun? Hampir semuanya. Yusuf, Daud, Paulus, Yesus. Bahkan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Saudara, statement saya dengarkan baik-baik. Tahun depan siapapun yang memasuki padang gurun, saudara bisa milih 40 hari seperti Yesus atau 40 tahun. Pilihan bukan di tangan Tuhan, di tangan saudara. Sekali lagi bilang kiri kanannya, kalau tahun depan masuk padang gurun, buat cepet ya. Buat cepet ya. Saya bahkan tidak mau tuh, Ibu Iren bilang, saya gak mau 40 hari, saya 4 hari aja. Saudara, ada yang minta 4 jam, nah itu rada kebangetan. Tapi buat cepat. Dan saudara bilang, bagaimana Bu buat cepat? Lulus cepat-cepat, amin. Lulus. Saudara, bersikaplah seperti Daud. Pada waktu melewati padang gurun, mendirikan saudara pasukan terdahsyat di Gua Adulam. Saudara, bersikaplah seperti Yusuf. Pada waktu melewati padang gurun, karena Mesir itu padang gurun, maka saudara dia menduduki seluruh dunia. Saudara, bersikaplah seperti Yesus. Pada waktu dia memasuki padang gurun, dia memukul saudara 3 kekuatan terbesar dari kuasa kegelapan. Bersikaplah seperti Paulus. Pada waktu dia masuki padang gurun, dia menangkan saudara seluruh Asia dan Eropa. Saya berdoa saudara menangkap dan saudara bersikap seperti mereka. Saudara, jalan yang ketiga. Saudara, ini lebih mengerikan lagi. Saudara, ini adalah jalan jurang dan kerikil, saudara. Saudara lihat truknya di situ, ini juga beneran. Saudara, ini jalan adalah jalan Yungas Utara, Bolivia. Saudara, ini dijuluki bahkan jalan kematian, saudara. Saudara, ini jalan kematian. Saudara, lebarnya cuma 3 meter. Truk-truk berpapasan. Saudara, ini di hutan Amazon. Saudara, kerikilnya banyak. Saudara, setiap tahun 300 supir mati kira-kira. 300 bus tenggelam, saudara, jegur. Saudara lihat di situ. Setiap tahun. Itu berarti hampir setiap hari ada yang mati, saudara. Saudara bisa bayangkan. Tingkat kesulitannya, saudara, kalau 1 sampai 10, ini tingkat kesulitannya berapa, saudara? 10. Dan tahun depan, Tuhan berkata ada beberapa akan melewati jalan ini. Jalan jurang dan kerikil. Ada banyak orang tidak siap pada waktu kerikil-kerikil tajam day by day dilewati. Saudara, ada banyak orang tidak siap pada waktu ada penghinaan, ada saudara yang namanya penolakan, ada yang namanya keletihan, ada kekecewaan tiap hari harus dilewati. Saudara, ada banyak orang tidak siap pada waktu hidupnya dibawa turun, saudara, oleh Tuhan. Ada banyak orang tidak siap pada waktu dimaki,
Pada waktu direndahkan, dihajar, diambil apapun dalam hidupnya. Saudara, padahal itu adalah jalan salib yang membawa Yesus naik sampai dalam kemuliaan. Itu jalan di Gilgal. Itu juga jalan di Siklak. Pada waktu Daud kehilangan semuanya, bahkan pengikutnya tidak pernah mengerti dan tidak melempari dia dengan batu. Saudara, itu jalan. Pada waktu Paulus dilempari batu. Pada waktu dipecut. Dan dia menaikkan pujian. Saudara, itulah jalan yang dilewati dengan Bu Iren pada waktu anaknya meninggal. Saudara, pada waktu saudara kita. Saudara yang mengalami anaknya meninggal. Tiba-tiba kecelakaan. Dan sepertinya kenapa Tuhan diam? Itulah jalan. Pada waktu Pak Yusak saudara ditabrak, Evi meninggal. Dan Pak Samuel masuk penjara. Itulah jalan yang setiap hari Pak Agung lewati. Pada waktu orang berkata, dia pezina, sesat. Dan orang mulai mengutuki dan membuat sebuah pernyataan-pernyataan palsu. Saudara, itulah jalan yang saya ambil. Pada waktu saya meletakkan saudara semua tawaran dunia. Itulah jalan. Saudara yang banyak saudara-saudara sudah pernah lewati. Tapi kalau kerikil itu semakin tajam, apakah kita bisa berkata, terima kasih untuk jalan permukaan yang membawa kami dalam kemuliaan. Terima kasih buat jalan yang menghabiskan daging kami. Terima kasih buat duri yang membuat kami tahu artinya anugerah. Terima kasih Tuhan buat setiap pecut yang membuat kami tetap jadi hamba. Bahkan pada waktu seluruh dunia diletakkan di tangan kita. Saudara, itulah jalan Yeremia. Tapi Yeremia pernah sampai berkata, engkau air yang curang. Karena dia tidak mengerti setiap kali dia menyampaikan firman Tuhan, dia harus disiksa. Dia harus masuk penjara. Saudara, itulah jalan Yohanes Pembaptis yang harus masuk penjara dan sampai dia berkata, apakah benar engkau Yesus, juru selamat itu? Itu jalan yang dilewati Yunus. Dan dia berkata, kenapa aku disuruh memberitakan firman yang kemudian tidak engkau genapi dan engkau rubah? Saudara, hamba-hamba Tuhan menjadi kecewa. Bahkan bunuh diri. Templeton, teman Billy Graham menjadi ateis dan menulis buku Farewell to God. Saudara, dia bukan tidak pernah buat mujizat. Dia buat KKR besar-besaran bersama Billy Graham. Pada waktu keluarganya tidak disembuhkan Tuhan. Padahal dia menyembuhkan banyak orang. Pada waktu apa yang dia minta tidak ditaati. Saya berdoa, siapkah pada waktu Tuhan tidak melakukan apapun buat saudara? Siapkah saudara pada waktu pemimpinmu menjadi tidak bisa kau mengerti? Siapkah engkau sepertinya engkau dikorbankan? Coba bayangkan, Yesus semakin terkenal dan Yohanes Pembaptis harus masuk di dalam penjara. Dan Tuhan tidak melepaskan.
Saya berharap tahun depan, kalau saudara berkata apa yang harus kami buat lewatin situ, saya berkata trust God. Bahkan kalau saudara tidak bisa lihat tangannya, mari lihat hatinya. Sebelum kita lanjutkan, karena ini sangat penting. Tahun depan ada begitu banyak yang Tuhan berkata, ada ujian di mana bisakah engkau percaya kepada putusan Tuhan pemimpinmu lebih dari keputusanmu. Bisakah engkau terima waktu engkau direndahkan? Bisakah terima waktu engkau disuruh melakukan dan kegagalan terjadi? Saudara, kita mau nyanyikan. Mari percaya hatinya. God is too wise to be mistaken. Mari tanamkan dalam hatimu. God is too good to be unkind. So when you don't understand, Tahun depan ada banyak yang kita tidak bisa mengerti. when you can't trace His hands, trust His heart. God is too wise. Dia tidak akan salah apapun yang dia putuskan. God is too good to be unkind. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan. Understand when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise. Mari pegang dan berkata, kami ambil Tuhan. Too good. Jaminan dan patok hati kami. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Hari itu Tuhan suruh saya untuk ke Bantar Gebang. Dan hari itu saya sedang mengandung anak saya yang ketiga. Dan dokter berkata dia kena virus di Bantar Gebang. Ribuan orang berkata, yang kau dengar itu salah. Kalau yang kau dengar benar, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anakmu mati. Dia akan melindungi dan membuat engkau tidak terkena virus. Hari itu, Patra harus bersatu. Mahanaim dan JKI Blend. Dan sekali lagi, ribuan orang menghujat. Dan berkata kalau dari Tuhan, semua akan baik-baik. Dan tidak membawa sesuatu yang tidak baik. Hari itu Pak Agung meninggal. Ribuan orang Patra kecewa. Dan berkata percuma tindakan profetik. Percuma yang kita doakan. Bohong semua nubuatan. Saudara, tapi ada sebuah jalan. Dan jalan itu adalah jalan kerikil. Itu jalan jurang. Hari ini, kalau saudara harus melewati itu, bisakah saudara tetap percaya? Bisakah saudara tetap percaya? Bisakah di titik terendah imanmu berkata, ini kesempatan untuk aku menaikkan sembah. Hari itu kita ke provinsi. Saudara dan saudara kita ditangkap dan
dan di penjara. Orang berkata, makanya yang bijak, makanya yang cerdik. Apakah Yesus kurang cerdik sehingga harus ditangkap? Apakah Petrus bodoh sehingga harus dipenggal? Apakah Paulus, saudara, tidak berhikmat sehingga harus dipecut? Apakah Daniel bodoh sehingga harus masuk lubang singa? Ada jalan meletakkan, nak. Ada jalan korban. Ada jalan penderitaan. Ada jalan kerikil tajam menembus setiap kaki dan perjalanan. Dan sekali lagi, tahun depan, bisakah kita berteriak, Hineni, Hineni Lord. Buat kami adalah kebanggaan kalau kami boleh menderita bagi Engkau. Saudara, ini jalur lain daripada jurang dan kerikil. Ini di India. Saudara bisa lihat. Saudara, dan kalau saudara salah sedikit, saudara akan tertimpa batu itu, saudara. Ini yang beda lagi dari tadi ya. Dan hari-hari pada saat tiba-tiba saudara ada badai, maka ribuan kerikil akan menghujani saudara. Dan tahun depan Tuhan jelas berkata, itu bisa dialami beberapa orang. Saudara, dan tahun depan saudara akan dibawa Tuhan untuk punya begitu banyak tanggung jawab. Siapkah saudara kalau tiba-tiba Tuhan bilang begini, mulai tahun depan saya berikan toko 3 macam, pabrik 5. Dan saudara berkata, saya bisakah? Harus bisa bersama Tuhan. Harus bisa. Sekolah tahun depan 500 kan ya Pak Rudi? Amin. Ya, dan Ibu Iren akan mengatur online, ya, 1000 bahkan. Ya. Saudara, STT akan menjadi 200 ya. Tapi reaksi Kak Puji enggak amin saudara, melet. Saudara, reaksinya aslinya ya, yang di sini, yang di belakang enggak kelihatan. Biasanya Ibu Deborah itu selalu bilang amin. Kali ini begitu, 200, melet saudara. Saya baru tahu Kak Puji bisa melet kayak Stephen. Saudara, melet saudara. Saya pas ngelihatnya, saya rasa dia mencoba menyembunyikan. Nah saudara, sekali lagi, pada saat lotmu banyak, engkau akan senggolan kiri kanan. Saudara, apakah engkau bisa saudara mengerti saudaramu? Engkau bisa memberi, tadi kita nyanyi, merelakan. Saudara, kita tahun depan tidak minta dilayani tapi melayani, amin. Kalau bisa, biarkan kita yang memilih rugi. Kalau dengan orang lain, saudara dengan yang di luar, saudara harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi kalau dengan saudara, pilih rugi. Kalau engkau bisa meletakkan, pilih meletakkan. Kalau engkau bisa mengerjakan yang paling berat, pilih yang paling berat. Saudara, ada banyak anak Tuhan, cuma bisa menuntut. Saudara, ini cuma cerita ya, cerita. Saudara, ada banyak anak Tuhan cuma bilang gini, kenapa tiket belum di booking? Ini anak buah saya belum dapat tiket. Tahukah saudara, ada orang-orang yang tidak tidur seminggu ini. Karena tiket murah selalu baru jam 12 malam. Cuma sampai jam 5 pagi. Tahukah saudara bahwa tidak ada uang?
sampai saudara. Jubah penari dipending dulu. Saudara karena uangnya buat tiket. Tapi ada beberapa orang yang berkata, kenapa saya dapat tiket jelek? Kenapa saya belum diurusin? Mungkin nanti ada yang berteriak, kenapa tidak dijemput? Mungkin ada yang berkata nanti, kenapa tidurnya cuma seperti ini? Saudara, hari Senin kita akan menjamu 34 provinsi. Dan saya berdoa setiap kita itu menjamu kesempatan melayani raja-raja, calon-calon pasukan terdahsyat. Dan saya berdoa, pilih seberapapun kita disenggol. Saudara, mungkin saudara sudah tidak tidur karena saudara harus jaga tamu. Saudara, guru-guru mungkin harus saudara bantuin CS, harus bersihin. Dan mereka seenaknya bilang, itu masih kotor, air nggak nyala. Bisakah kita berkata, terima kasih buat kesempatan melayani. Terima kasih buat kesempatan disenggol. Dan kita yang menawarkan diri untuk memperbaiki. Saya selalu berkata, nak, ada momen saudara tidak pernah bisa memilih momen. Saudara tidak bisa pada waktu saudara tidak ada apa-apa, dan saudara bilang gini, hineni Lord, hineni. Nggak ada harganya, nggak ada harganya. Tapi pada waktu saudara dimaki, disalahkan, dan saudara tidak salah. Itu momen yang diciptakan Tuhan untuk saudara berkata, hineni. Bisakah saudara berkata, ya Tuhan, bongkar aku sekali lagi. Kalau aku masih tidak terima, kalau aku masih tersinggung, kalau aku masih minta dihargai, kalau aku masih minta dipuji. Tuhan, kalau aku masih merasa capek dituntut, bongkar aku sekali lagi. Bongkar. Momen itu tidak pernah kembali, saudara. Momen itu nggak pernah kembali. Saya berkata kepada saudara, hari itu saya mesti milih antara bayar listrik. Itu sudah hari terakhir. Dan itu adalah uang 50.000 saya terakhir. Antara memilih bayar listrik atau masak buat saudara, buat rumah singgah. Karena hari itu rumah singgah masih di tempat saya. Saudara, dan itu adalah saudara sebuah pilihan yang saya berkata, Tuhan, saya percaya Engkau. Kalau sampai diputus, itu urusanmu. Bagian saya adalah meletakkan. Saya pakai uangnya 50 itu untuk memberi makan anak-anak. Dan sekali lagi Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, kelihatannya terlambat karena 2 hari saudara dan tidak ada uang. Tapi nggak ada yang mutus, saudara. Dan setelah hari ketiga Tuhan berikan cukup banyak. Bisa untuk bayar listrik, untuk yang lain dan lain. Tapi saya mau berkata, apakah kejadian itu pernah terulang lagi? Enggak. Dalam hidup saya cuma sekali. Seandainya hari itu saya memilih untuk membayar listrik, maka hari itu saya tidak akan pernah lulus dan tidak kembali lagi. Saudara, ada hari di mana hari itu saya dipanggil khotbah. Begitu sampai di tempat khotbah, saudara, saya dimasukkan satu ruangan. Saya dimaki dan saya disidang dengan semua gosip yang mereka dengar. Saudara, dan hari itu saya menjawab dengan cinta. Saya mendoakan mereka. Saya mengasihi mereka. Saya menjelaskan. Dan mereka nangis loh. Tapi apakah saya habis itu boleh khotbah? Enggak loh. Saya disuruh pulang. Mereka nangis loh. Dan hari itu saya pulang. Saudara, dan dia berkata, Bu, harap pulang.
Saya bilang, kenapa kalau saya duduk di sini? Saudara mau tahu jawaban mereka? Mereka semua menyintai ibu dan pasti pengen ibu khotbah. Dan kami yang disalahkan kalau ibu tidak dibiarkan khotbah. Terus kalau saya pulang, dia bilang kami akan bilang ibu tidak datang. Walaupun jadwalnya adalah jadwal Ibu Iin. Sekali lagi, ada jalan itu yang saya lewati. Saya milih pulang, saudara. Saya milih pulang. Cucu saya ngajak ngobrol dan ikut khotbah, minta ampun. Belum apa-apa sudah mau khotbah. Tapi sekali lagi, kalau jalan itu harus saudara lewati, apakah saudara perlu marah? Apakah saudara perlu kecewa? Apakah saudara perlu berhenti? Apakah saudara perlu luka? Pilihan di tangan saudara. Reaksi itu yang membuat engkau naik atau membuat engkau turun. Saudara, hari itu ada banyak sekali orang yang naik. Ada artis-artis yang kemudian menjadi sangat terkenal. Dan dengan sangat cepat dia terjerat narkoba, penjara dan sebagainya. Saudara, jalan yang ramai dilewati oleh Daud, Salomo. Saudara, jalan yang ramai menawarkan segala barang. Menawarkan segala tipu daya dunia. Menawarkan segala kesibukan. Tapi saya mau berkata pada saat saudara melewati jalan yang ramai ini. Ingat saudara. Ambil waktu. Introspeksi. Jaga hati. Dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan. Ini adalah kunci melewati jalan yang ramai. Saudara, ada jalan sendiri. Inilah jalur saudara di Pakistan. Saudara, namanya ngeri saudara. Padang rumput setan. Atau padang rumput peri saudara. Saudara, ini satu puncak tertinggi. Jalannya itu 8.100 meter. Lebih tinggi dari permukaan. Saudara, ketinggian jalannya 5.300 meter. Saudara, dan ini sangat sepi. Udara sangat tipis sampai saudara sesek. Saudara, dan biasanya orang akan mengantuk. Dan kemudian akan pingsan, kecelakaan. Setiap kali saudara. Ada jalan di mana Tuhan tiba-tiba bilang, sendiri nak. Dan tidak ada yang lain. Pada waktu Tuhan berkata kepada saya, mulai dengan Mahanaim. Saudara, itu bukan jalan yang rame seperti sekarang. Itu jalan yang sepi. Itu jalan yang sepi. Saudara, ada banyak sekali orang yang tidak berani melewati jalan yang sepi. Saudara, mereka berkata, oke, kalau banyak-banyak, bareng-bareng. Saudara, pada waktu awal pandemik Tuhan bilang, nah, doakan mereka yang sakit. Doakan mereka yang kena. Layani mereka. Saudara, itu jalan yang sepi. Ada banyak orang yang tidak mau. Mereka berkata gila. Mereka berkata itu bunuh diri. Tapi tahun depan akan ada jalan yang sepi yang ditawarkan buat saudara. Dan saudara, mungkin Tuhan berkata, maukah engkau masuk pengasingan dan engkau berdoa hari demi hari sendiri di hadapan Tuhan. Yang lain Tuhan berkata, maukah engkau pergi ke desa? Maukah engkau pergi ke hutan sendirian? Maukah engkau ambil India dan mulai sebuah pelayanan di sana? Ya. Beberapa orang berkata, oke Bu, kalau sebentar.
Waktu Tuhan berkata, pulang nak dari Belanda. Mulai di bait kasih. Jangan pernah berpikir itu jalan yang ramai, saya mulai sendiri. Pada waktu saya memulai rumah singgah, saya mulai sendiri. Saudara. Pada waktu saya doling keliling bait kasih, saya mulai sendiri. Pada waktu saya berjalan ke tempat-tempat aliran keras, saya mulai sendiri. Pada waktu saya hadapi puluhan pendeta yang menentang, saya hadapi sendiri. Dan tahun depan, kalau jalan itu diberikan buat saudara, apakah saudara bisa berkata, iya Tuhan. Seringkali kita mau kalau sama-sama. Pada waktu Tuhan bilang topang Mahanaim. Sekalipun setiap bulan mungkin hari itu baru juta. Dan saya itu gak punya uang juta hari itu. Dan hari ini M. Saudara, dan mungkin tahun depan T, saudara. Harus katanya. Saya sedang memompa terus saudara ya. Kekuatan manusia roh saya untuk menjadi T, saudara. Saudara, dan sekali lagi ada masa. Ada masa di mana oksigen itu menipis. Tapi kalau saudara berkata, Bu, itu tanda bahwa kita salah. No, itu tanda kita sedang naik. Karena yang namanya menipis cuma ada di puncak-puncak gunung tertinggi. Saudara dan saudara bilang, terus nanti di atas apa? Oh, di atas lain. Saudara, semua emas, semua yang terbaik, hadirat Tuhan, kabot, adanya di atas gunung. Ini cuma proses mendaki. Amin. Siap mendaki? Siap mulai melewati jalan sendiri? Ya, Hadasah baru pulang. Dan dia nggak merasa sendiri. Pada awal dia merasa sendiri, sekarang makin dicintai banyak orang, betul ya? Di puncak gunung makin luar biasa, betul? Ya, saudara, makin ajaib. Ada jalan sepi. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, hari itu ada Elia. Dan Elia merasa bahwa dia tinggal satu-satunya. Elia merasa hanya tinggal aku sendiri. Saudara, dan dia menjadi letih. Dia menjadi marah. Dia bahkan tidak menyelesaikan destiny. Saya berdoa tahun depan. Ingat saudara tidak sendiri. Saudara, pada waktu Elia berkata, aku sendiri. Tuhan ketawa. Masih 7.000 lebih. Saudara, kalau saudara bilang ini, saya paling menderita. Saya tertolak, saya sendiri. Masih banyak yang lebih menderita. Saudara, saya selalu berkata buat diri saya sendiri. Tuhan, saya bayar paling murah. Dan saya dapat paling banyak. Nah, banyak orang gak sadar. Merasanya udah kasih banyak. Saudara, padahal kita apa coba yang kita kasih? Saya tanya nih. Siapa di sini yang pernah dipecut kayak Petrus? Kayak Paulus? Boleh angkat tangan? Gitu kok ngaku banyak. Siapa di sini yang pernah merelakan dirinya, saudara ya? Untuk saudara meninggalkan semuanya bertahun-tahun. Saudara sampai saudara ya seperti Hedi Bekar tinggal di kolong jembatan. Boleh angkat tangan? Gitu kok berani ngaku pasukan terdahsyat. Siapa di sini yang seperti hamba-hamba Tuhan, saudara ya, yang pergi ke Afrika, pergi saudara ke tempat-tempat hutan seperti saudara hamba-hamba Tuhan yang anaknya mati karena kena malaria, karena kena apapun. Sampai saudara 7 anaknya mati Maria Etar. Dan kemudian saudara yang lain. Siapa yang sudah anaknya lebih dari 3 mati karena tungjan, karena penginjilan. Boleh angkat tangan? Kok gak ada yang angkat tangan sih? Nah, makanya kalau saudara merasa melakukan banyak. Ya, saudara harus bertobat. Amin. Saya berdoa tahun depan bilang Tuhan, buat aku melakukan lebih banyak. Buat aku melakukan lebih banyak. Buat aku melakukan lebih banyak. Walaupun aku harus sendiri. Mari kita teruskan.
Saudara, ini adalah jalan peperangan. Saudara, dan ini di Afghanistan. Saudara lihat di sini, seru banget saudara jalannya. Saudara, ini semua jalannya seperti itu. Saudara bawa pistol semuanya. Ya, saudara, dan saudara, ini jalan namanya jalan Jalalabad. Saudara ya, jalan Kabul, saudara. Ini medan tersulit. Saudara, ada milisi Taliban. Saudara, penghuni ceroboh. Saudara, pengemudi bunuh diri. Saudara, jadi bawa bom. Terus kemudian nabrakin, saudara. Jeduer. Saudara, penculikan. Tabrakan, dijuluki lembah kematian. Ada banyak saudara. Saudara yang melewati jalan ini. Mereka Bill Wilson, Paulus, David Wilkerson, Heidi Baker. Saudara, saya kalau baca bukunya Heidi Baker, saya malu saudara. Saudara, di sana kalau saudara mau jadi full timer atau bahkan part timer, saudara harus tanda tangan. Tanda tangannya begini, kalau saudara ditangkap sama teroris, maka saudara tidak boleh ngaku bahwa saudara dari golongan mana. Dan jangan harap ada penebusan. Karena sekali kita bayar penebusan, saudara, maka semua misionari akan dijadikan saudara sumber sasaran. Jadi saudara harus tanda tangan. Kalau sampai ditangkap, saudara harus hadapi sendiri bersama Tuhan. Saudara dan anak mereka panti asuhannya, saudara dikepukin, dihajar. Bahkan di depan mata saudara. 3 saudara. Daripada anggotanya ditembak mati. Tapi itu tidak pernah membuat Heidi Baker berhenti untuk menyintai Afrika. Itu tidak pernah membuat Heidi Baker saudara menyerah. Dan benci dengan semua teroris. Saudara, kalau saudara baca, dia berkali-kali minta untuk diantar menemui teroris-teroris. Saudara, itu tidak membuat dia berhenti. Saudara, untuk berkata kita jangan melakukan hal yang berbahaya. Saudara, itu tidak membuat dia berhenti. Saudara, dan dia berkata kita kurang bijaksana. Kita hati-hati, dia bahkan berkata, mari masuki tempat yang lebih berbahaya. Mari masuki setiap tempat yang masih dikuasai teroris. Mari masuki sampai mereka semua mengenal yang namanya kasih Kristus. Hari ini, kalau di depan Tuhan tawarkan sebuah jalan yang berbahaya. Apakah saudara berkata, ya Tuhan. Saya mau berkata tahun depan, adakah generasi terdahsyat akan bangkit di antara kita? Apakah ada singa-singa Yehuda, raja wali yang akan terbang lebih tinggi pada waktu badai? Saudara, ada sebuah generasi. Hari itu saudara, pada waktu dicari saudara. Orang ini. Saudara, dan mereka gak sembunyi, mereka berdiri di depan pintu. Dan mereka berkata, kalau ini waktunya, biar kehendak Tuhan dan sebuah kebanggaan. Kalau kita boleh menderita bagi Kristus. Saudara, ada sebuah masa yang berbeda. Saya berdoa, tidak ada satupun dari kita yang menjadi letih, yang mencari kenyamanan. Pak Luki berkata, saudara, kenyamanan itu membunuh, duduk itu mematikan, berhenti itu melemahkan. Ngomong sama yang lain, kenyamananmu itu membunuh, duduk aja itu mematikan. Bahkan kalau engkau berhenti, itu membuat engkau lemah. Tahun depan, gaspol. Amin. Tahun depan apa saudara? Tahun depan apa? Tahun depan terbang lebih tinggi. Amin. Saudara, saya berdoa, saudara, saya senang dengan kemarin saudara. Saudara,
ayatnya itu berkata begini, kenapa sih musuh harus ada? Supaya kamu tahu dan mengenal art, saudara, of war. Art of faith, art of love. Saudara mungkin bilang begini, Bu, love, saya tahu. No. Mungkin kamu cuma tahu, tapi kalau kamu mau kenal art of love, art of war, art, saudara, of faith, itu beda. Saudara, orang bisa berkata saya punya iman dan kita nyanyi hatiku percaya. Itu baru ngomong. Tapi apa itu art of faith? Pada waktu Abraham menanti sampai 100 tahun. Usianya 100 tahun dan belum punya anak dan tetap percaya, itu art of faith. Pada waktu saudara bahkan dia sudah mandul dan Sarah melahirkan, itu art of faith. Saudara, kalau saudara berkata war dan kita cuma berbahasa roh, itu biasa. Tapi art of war pada waktu ada tembok yang sebegitu tebalnya. Saudara, itu tembok lebih tebal dari ini Mahanaim, dari ujung ke ujung. Dan Tuhan cuma suruh kelilingin. Dan itu roboh. Itu art of war. Dan hari ini, apakah saudara sudah melihat art of war? Atau saudara belum melihatnya? Saya berdoa, tahun depan siapkan dirimu. Belajar strategi, belajar ketepatan, belajar membedakan roh, belajar mengenali musuh kita. Karena salah satu musuh kita, saudara, adalah diri kita dengan kemanjaannya. Rengekan jiwa. Saudara, salah satu musuh kita adalah roh yatim piatu. Saudara, saya cepatkan saja. Saudara, saya cuma mau peringatkan. Ayatnya berkata ada jalan yang dikira jalan lurus, tetapi ujungnya maut. Saudara, tahun depan akan ada banyak nabi palsu. Saudara, ini adalah tol yang paling berbahaya. Saudara, orang berpikir lurus dan orang seringkali mati di sini. Saudara, ada begitu banyak, saudara. Contohnya apa? Saudara, adalah kenyamanan. Saudara, rapture. Di saat semua orang berkata santai aja, masih lama. Saudara, ada jalan yang disangka jalan lurus. Saudara lihat ini kondisinya. Next. Ya. Saudara, itu kelihatannya jalan lurus, tapi begini. Kalau salju habis, saudara, itu jalan selicin itu, saudara. Itu dari atas pada waktu musim dingin. Dan itulah banyak anak Tuhan yang berkata, saudara, bahwa dia aman-aman saja. Ya. Saudara, tetapi dia masuk dalam kebekuan, licin, sepi, dan beku. Next, saya mau percepat aja. Jalan menurun dan sunyi. Ya, saudara, beku. Ini kebekuan akan tahun depan sangat banyak, sangat banyak. Saudara, dan ini kebekuan mengerikan sekali. Next. Saudara, ini jalan yang berbahaya. Saudara, ini hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, dan saya berdoa semua jalan saudara waspadai tahun depan. Saudara, kebekuan itu menjadi sangat mengerikan. Tahun depan kuasa kegelapan menjadi sangat tipis. Sangat tipis. Ada begitu banyak orang tidak bisa membedakan lagi antara suara Tuhan dengan suara kegelapan. Dan saya berdoa hari ini siapkan dirimu menerima semua yang terbaik. Amin.